Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anggota saya Apri Ditya Karisma dan Danang Utama dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan sistem transmisi dari matkul Sistem Telekomunikasi. Oke, sebelum masuk ke sistem transmisi itu apa? Sebelumnya ada beberapa dasar yang harus kita ketahui, yaitu 1. Konsep dasar sistem transmisi. 2. Klasifikasi sistem transmisi. Draw, media, medium transmisi, parameter transmisi, application, dan regeneration. Yang terakhir, peralatan transmisi dalam jaringan. Oke, untuk konsep dasar sistem transmisi itu adalah proses pengangkutan informasi dari suatu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Dalam jarak antara titik dapat berbeda-beda dan bisa sangat jauh. Dan bisa ada banyak elemen jaringan yang terhubung. Elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Nah, untuk elemen sistem transmisi ini ada beberapa contohnya. Ini ada beberapa peralatan, contohnya transmitter, pemancar atau pengirim. Transmitter ini mengelola sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi, atau pengolahan sinyal meliputi encoding, multiplexing, dan modulasi. Nah, untuk yang kedua ini transmisi channel, kanal transmisi. Kanal transmisi adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Bisa berupa pasangan kabel koaksial, kanal radio, atau serat optik. Untuk yang selanjutnya, receiver atau penerima. Penerima mengolah sinyal yang diterima dari kanal transmisi. Proses pada penerima meliputi penapisan filtering untuk menghilangkan out of band noise, penguatan amplification untuk mengkompensasi loss transmisi. Selanjutnya, noise draw, attention atau redaman, distorsi, dan interferensi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan. Nah, untuk klasifikasi sistem transmisi ini ada 4 contoh. 1. Ini analog versus digital. Berdasarkan sinyal, untuk analog dan versus digital ini berdasarkan sinyal informasi yang ditransmisikan. Baseband versus passband berdasarkan band frekuensi sinyal transmisi. Untuk serial versus paralel berdasarkan simultan tidaknya aliran bit data. Sinkronus versus asinkronus berdasarkan modus transmisi. Nah, untuk transmisi analog versus transmisi digital ini ada perbedaannya. Transmisi analog, sistem informasi yang ditransmisikan adalah sinyal analog. Transmisi digital, sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal digital. Nah, untuk contoh transmisi analog ini radio siaran, televisi, lokal loop pada PSTN. Nah, untuk contoh transmisi digital ini LAN, lokal loop pada ISDN, berbeda dengan analog yang tadi PSTN, terus telepon seluler PLMN. Untuk draw ini adalah noise, adalah sinyal yang tidak diinginkan tapi selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Klasifikasi noise berdasarkan sumbernya. Nah, ini ada 2 ini, internal noise dan external noise. Nah, kalau internal noise yaitu noise yang berasal dari dalam perangkat atau peralatan komunikasi itu sendiri. Contoh thermal noise, intermodulation
noise, crosstalk noise, dan impulse noise. Untuk external noise itu yaitu noise yang sumbernya berada di luar, beda sama yang internal dalam ya. Nah, untuk contoh dari eksternal ini man-made noise, atmospheric noise, dan extraterrestrial noise. Untuk internal noise ini tuh thermal noise berasal. Nah, ini ada komponen sih. Komponen internal noise itu meliputi thermal noise, intermodulation noise, crosstalk noise, impulse noise. Nah, untuk thermal noise berasal dari struktur gerakan acak elektron bebas pada komponen-komponen elektronik. Intermodulation noise disebabkan oleh ketidaklinearan dari suatu perangkat penguat. Crosstalk noise disebabkan oleh induksi listrik antara dua atau lebih sinyal yang mengalir dalam saluran transmisi. Impulse noise yang ditimbul secara spontan dan keberadaannya tidak kontinu. Nah, untuk external noise tadi ada beberapa: man-made noise, atmospheric noise, dan extraterrestrial noise. Nah, untuk man-made ini kan dibangkitkan oleh peralatan-peralatan lain buatan manusia, misalnya pengapian busi kendaraan, motor listrik. Atmospheric ini tuh kondisi atmosfer, contoh awan, petir, medan magnet yang dapat mempengaruhi kualitas penerimaan sinyal. Extraterrestrial noise itu berdasarkan radiasi sinar matahari atau galaksi lain, disebut juga cosmic noise atau space noise. Lanjut, untuk media transmisi ini ada beberapa komponen. Untuk pertama ini kabel lembaga. Kabel lembaga itu meliputi kabel pasangan terpilin, twisted pair, dan kabel koaksial. Dan kabel serat optik, kanal radio, cahaya inframerah. Untuk kabel tembaga ini itu kayak gini ya sistemnya. Berarti itu sinyal informasi input masuk ke jaringan LTE, kabel tembaga masuk, dan di output keluaran. Sistem transmisi menggunakan kabel tembaga ataupun kabel optik sebagai medium transmisi, disebut juga sistem transmisi saluran, line transmission system. Perangkat pokok pada sistem transmitter maupun receiver adalah line terminating equipment LTE yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik dengan kode-kode tertentu, sehingga sinyal tersebut mempunyai sifat-sifat yang cocok untuk disalurkan melalui saluran kabel. Terus untuk kabel serat optik ini tuh beda ya, tadi kan LTE untuk tembaga, untuk optik nih OLTE berarti. Nah, untuk sistem transmisinya menggunakan kabel serat optik sebagai medium transmisi, termasuk ke dalam sistem transmisi saluran. Perangkat pokok pada transmitter maupun receiver adalah optical line terminating equipment yang berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik cahaya atau sebaliknya. Tadi kan lewat tembaga kan kabel, kalau ini lewat cahaya optik dia. Lanjut, untuk transmisi radio ini itu lewat pemancar dia ya. Pada sisi pemancar dilakukan modulasi, yaitu menumpangkan sinyal informasi pada gelombang pembawa atau frekuensi carrier. Umumnya output modular adalah berupa sinyal intermediate frequency atau IF. Selanjutnya RF processing adalah pengubahan sinyal IF menjadi radio frekuensi RF, dan juga penguatan sinyal sehingga diperoleh daya sinyal yang sesuai kebutuhan saat dipancarkan. Nah, untuk keuntungannya paling penting dari transmisi radio dibandingkan transmisi kabel adalah tidak perlunya media fisik. Transmisi satelit pada komunikasi satelit, repeater, gelombang microwave repeater ditempatkan di satelit. Frekuensi yang dialokasikan itu untuk komunikasi satelit adalah range frekuensi 1 sampai 30 GHz. Lanjut, untuk parameter transmisi.
Untuk parameter transmisi itu ada beberapa bagian ya. Contohnya daya penguatan, redaman, lebar pita frekuensi, draw, signal to noise ratio, interferensi, gema, kecepatan bit atau laju bit, laju data, error rate atau kecepatan kesalahan bit, pergeseran pulsa, jitter. Nah, untuk daya ini yaitu suatu besaran sinyalnya dihasilkan oleh suatu perangkat. Terus penguatan atau gain yaitu suatu besaran perbandingan daya keluaran terhadap daya masukan dari suatu perangkat penguat amplifier. Redaman, loss atau attenuation yaitu suatu besaran perbandingan daya masukan terhadap daya keluaran dari perangkat medium transmisi. Lebar pita frekuensi bandwidth yaitu lebar dari spektrum frekuensi diduduki oleh suatu sinyal. Nah, untuk application versus regeneration, pada transmisi jarak jauh, sinyal yang ditransmisikan akan mengalami redaman sehingga diperlukan amplifier atau repeater. Pada komunikasi analog, amplifier bekerja memperkuat sinyal yang terkandung noise sehingga akan menurun sebanding dengan bertambahnya jarak. Pada komunikasi digital, repeater bersifat regeneratif repeater atau disebut juga regenerator. Itu. Terus untuk beberapa peralatan transmisi dalam jaringan ini itu ada beberapa peralatan. Ini contohnya modem, multiplexer atau drop multiplexer, digital cross connect, repeater, optical LAN system, microwave radio system. Nah, contoh-contohnya sistemnya kayak gini. Oke. Nah, untuk peralatan transmisi dalam jaringan itu ada juga filter. Filter adalah suatu alat yang dapat meloloskan frekuensi-frekuensi tertentu dan meredamkan frekuensi lainnya. Jenis-jenis filter adalah seperti dalam pada gambar berikut. Nah, LPV ini low pass filter. Bisa dilihat dari gambarnya, modelnya kayak siku-siku sih dia nih. Terus high pass filter HPF. Jadi beda kalau untuk LPF ini itu arahnya menuju ke yang ini panah. Terus kalau yang HPF ini maju keluar. Band pass filter ini kayak gini, kotak dia. Terus band stop filter ini modelnya kayak berjarak gitu ya. Nah, ini masuk ke contoh soal sistem komunikasi optik. Nah, di sini ada gambar contoh soal. Nah, di sini tuh P1 dBm itu 0, disable mili. Nah, ini untuk lainnya nih optical fiber link, bisa dicontohkan kayak kabel gitu. Dan terus untuk lebarnya ini, lebar optical fiber link ini 40 km, berarti jauh kan ya. Nah, ini ditanya ini P2 dBm nya berapa. Nah, makanya untuk solusinya redaman LDBM itu ini ya, berarti kan akan lebar disable sama dengan 40 km dikali 0, dBm per kilometer sama dengan, nah ini kan yang dikali 0, dBm per kilometer itu ini attention of the fiber 0,5 dBm per kilometer sama dengan 20 disable. Nah, untuk terus ditanya P2 dBm berapa, dB disable daya yang diterima adalah P2 dBm sama dengan P1 dBm dibagi dBm. dB kan dBm ini dibagi dB. P1 nya ini 0, dBm bagi 20 dB disable sama dengan
20 dBm. Oke, untuk penjelasan singkat tentang presentasi sistem transmisi dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.